Rekan-rekan sekalian yang berhadir, alhamdulillah syukurillah, Pak Kapolda, Pak Pangdam, hari ini kita akan melihat, mendengar perkembangan pelaksanaan pemungutan suara di 33 kabupaten kota wilayah jajaran Sumatera Utara. Tentunya nanti saya mohonkan dari rekan-rekan bupati atau wali kota ataupun yang mewakili bisa menyampaikan secara umum saja pelaksanaan pemungutan suara di daerah masing-masing. Mungkin ada hal-hal yang perlu dilaporkan atau menjadi atensi kita dari provinsi atau bahkan tingkat nasional, nanti akan kita lihat. Saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu saya catat sebagai hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa penyelenggaraan keamanan oleh kami, oleh KPU, oleh Pak Pangdam dan seluruh stakeholder sudah kita turunkan di lapangan. Berapa kejadian yang perlu kita sikapi rasanya tadi sudah dilaporkan secara khusus oleh Bapak Bupati. Namun catatan saya, kita perlu melakukan mitigasi yang baik. Yang pertama terkait dengan hal-hal yang terjadi di TPS. Tadi dilaporkan secara keseluruhan, laporan yang saya terima ada 3 pemilih yang meninggal di TPS. Ada di Fakfak Barat, ada di Humbang Hasudutan, dan di Deli Serdang. Kita sudah memitigasi, ada yang 2 sedang menunggu untuk proses pencoblosan. Ada 1 yang saat pencoblosan kemudian pingsan dan meninggal dunia. Tentu ini sudah ditangani, terima kasih atas penanganan cepat di lokasi, dibawa ke puskesmas dan kemudian dirawat dengan baik. Tentu ini juga harus kita luruskan untuk supaya kita tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Terkait dengan tadi ada disebutkan dengan keributan di dalam TPS. Nah, kata keributan ini nanti bisa mana-mana nih, kiranya kita bisa pastikan bahwa ini hanya masalah bertanya, kami datang ke TPS bawa surat undangan, tapi tidak bawa KTP, kemudian dipersilakan untuk, oh baik kalau gitu masih bisa untuk nyoblos dan dipersilakan untuk antri, namun kemudian pingsan dan meninggal. Jadi hal-hal kayak ini nanti bisa dimakan persepsinya supaya kita tidak tergambar bahwa keributan itu sesuatu yang sifatnya fisik, kemudian yang lain sebagainya. Namun terkait dengan hal-hal lain yang seperti kekurangan atau terkait dengan surat suara yang tertukar dan lain sebagainya, terima kasih PPK dan penyelenggara yang lain juga sudah bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga kemudian kita tahu bahwa cara itu menjadi hal yang memang harus kita lakukan menghadapi mitigasi risiko yang kita akan hadapi terkait dengan tertukarnya kotak suara, surat suara dan sebagainya. Hari ini luar biasa, terima kasih atas semangat dan langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan di lapangan, yang mana kita sudah bisa rasakan pelaksanaan pemilu, coblosan tahapan hari ini adalah coblosan berlangsung dengan aman, damai, dan tentu itu yang kita harapkan. Kita mengapresiasi terkait dengan kesiapan kita dalam penyelenggaraan coblosan ini dengan menyiapkan logistik tepat waktu. Itu menjadi modal kita untuk bisa menyelenggarakan kegiatan pengamanan atau penyelenggaraan coblosan hari ini berjalan dengan baik sebagaimana yang sudah kita rasakan ini. Kemudian tentu kita sekarang pada tahapan proses penghitungan ini, di TPS sedang proses penghitungan, dan kita melihat TPS-TPS yang kita tinjau tadi, tentu kita harus antisipasi karena nanti prosesnya bisa sampai tengah malam. Simulasi kemarin KPU mengatakan bahwa satu kotak itu memerlukan 2 jam untuk 300 pemilih, 2 jam kalau 5 kotak maka akan ada 10 jam. Dan saya perlu juga melihat bahwa mitigasi risiko ke depan ini perlu kita siapkan. Yang pertama bahwa terkait dengan penghitungan sekarang, penghitungan suara yang ada di TPS, itu ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi. Yang kita harus antisipasi mitigasinya adalah bahwa nanti akan muncul penyelenggara yang kemudian mendapat intimidasi ataupun hal-hal yang kemudian karena perolehan suara yang oleh caleg ataupun oleh yang lain kemudian dirasa itu merugikan atau ada pemaksaan kehendak dari mereka-mereka yang kemudian perolehan suaranya sedikit. Kemudian kita juga harus mengantisipasi munculnya nanti ketika tata cara penyelenggaraan ini tidak
prudent, tidak hati-hati, saksi lupa menandatangani dan sebagainya, ini akan menjadi konflik di masa yang akan datang. Maka antisipasi yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana bahwa sampai tahap ini penyelenggaraan pemilu ini berjalan sesuai dengan aturan hukum. Artinya penyelenggaraan ini legitimit. Maka kemudian kita semua bisa menjelaskan dengan bahwa ini semua berjalan berdasarkan aturan, berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga proses-proses yang sudah dilaksanakan ini adalah proses yang sesuai dengan aturan dan hukum. Dan kita akan memastikan dengan situasi yang cukup aman, bahan pokok tercukupi, situasi terkendali ini agar terus kita jaga. Yang utama adalah jangan sampai akal ini berkurang logikanya kalau perutnya lapar. Nah, kita mengantisipasi bahwa kemudian kita menjaga mungkin stabilitas distribusi pangan, Pak Gubernur, agar kemudian ke depan kita bisa menjaga suasana kebatinan, suasana masyarakat yang normal, sehingga kemudian pilihan-pilihan tindakannya juga pilihan tindakan yang terbaik untuk bangsa ini.